Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Amma ba'du, fa ya hadratul mukarramin jamaah majelis apa yang saya hormati, khusus ketua DKM Haji Dr. Andes Muklis, para pengurus DKM Masjid At-Taqwa, para jamaah yang saya hormati. Alhamdulillah, seperti biasa di malam Rabu pada maghrib kita adakan rutinan pengajian membahas fikih, tauhid dan tasawuf serta lain-lainnya. Kebetulan memang pada pertemuan kali ini kita masih continue berlanjut membahas masalah kurban dan Idul Adha. Baik, kita lanjutkan saja, diawali dengan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini riwayat Imam Anas bin Malik, kana yudahi bi kibasain. Ketika datang bulan haji, Rasul selalu menyembelih 2 kibas. Ya, di kita sekarang ada kambing. Nah, di sini kemudian dijadikan hukum oleh Al-Imam Syafi'i at-tadhiyah sunnatun muakkadah. Jadi hukum tadhiyah ini adalah sunnah muakkadah. Jadi statusnya sunnah ini 50%, kalau wajib 100%. Nah, kalau muakkadah berarti hitungannya di atas sunnah 75%. Jadi sunnah muakkadah ini sunnah mendekati wajib, sunnah yang dikukuhkan, sunnah yang dianjurkan. Nah, terkait sunnah muakkadah, kemudian para ulama madhab Syafi'i dan ulama Hanafi, Maliki beserta Hambali kemudian berbeda pendapat. Jadi sunnah muakkadah ini liqadirin, bagi yang mampu, limusirin, bagi yang punya keleluasaan dalam rezeki. Adapun bagi orang yang tidak mampu, maka tidak disunnahkan berkurban. Tapi kalau memang kita sudah berniat dari awal, maka kita menabung dari mulai tadi diawali dengan bulan Muharram, kita sisihkan uang kita 300.000 sampai 12 bulan, kemudian menjadi 3.600.000. Kalau kita niatnya kenceng bisa. Ya logikanya kita aja cicilan motor bisa kok. Ya, kenapa kita nggak maksain untuk kurban? Motor aja sampai 1 juta per bulan. Ya. Paling kecilnya 400-500.000. Kenapa kita nggak maksain untuk namanya korban? Berarti korban harta. Oh, Nabi Ibrahim korbannya korban apa? Korban anak. Nanti sejarahnya dikupas. Kenapa ada Tarwiyah? Kenapa ada Arfah? Kenapa ada Dzulhijjah? Ya. Nah itu. Baik, kita bahas, kupas dulu masalah hukumnya. Wa mimman qala bihi Abu Bakar Siddiq wa Umar Khattab bila Abu Mas'ud, ya, Sa'id bin Musayyab, Atha, Imam Al-Qamah, Imam Aswad, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Yusuf, Imam Ishaq, Abu Sa'ur Al-Mazani, Imam Daud beserta Imam Abu Hanifah. Sunnah muakkadah. Adapun Imam Auza'i, wajibatun alal musir, diwajibkan bagi yang mampu. Jadi orang kaya ini wajib. Orang kaya kalau enggak melaksanakan kurban itu hukumnya dosa. Tapi kalau Imam Syafi'i beserta yang ulama yang tadi saya sebutkan, sunnah muakkadah, sangat dianjurkan, enggak wajib untuk mereka yang mampu. Kenapa berdalil tidak wajib? Karena Abu Bakar dan Umar pun tidak setiap tahun melaksanakan kurban. Bukan nggak mampu Abu Bakar sama Umar, tapi khawatir hal ini menjadi wajib. Orang awam menyangka ini wajib karena saya ini kurban tiap tahun. Paham sampai di sini? Tapi pendapat yang mewajibkan pun tidak salah. Ya, kita wajibkan, kita niatkan dalam arti berniat. Kalau sudah berniat akan berkurban, ya, maka hati kita akan mencari. Selama tidak mengatakan nazar, itu masuknya kurban sunnah dan kita boleh memakan dagingnya kemarin. Tapi kalau kurbannya nazar, saya nazar tahun depan saya harus bisa berkorban.
Kemudian mendekati bulan haji seperti bulan sekarang ini H-12 ya. Kemudian kita memiliki rezeki lebih, hanya kita booking beli kambing. Maka ketika nanti kambingnya diserahkan kepada panitia, maka kita tidak boleh memakan dagingnya. Karena itu kurbannya kurban nazar, sedekahkan semua. Baik, yang kemarin tentang masalah kulit kurban yang dijual itu tidak boleh bagi yang mudhahi ya, bagi yang berkurbannya. Adapun oleh kepanitiaan dalam kitab Al-Majmu' di sini Syarah Muhadzab itu dua pendapat. Ada ulama yang mutlak mengharamkan. Wa yusrafu ya masrafa udhiyah, walaupun nanti dialokasikan untuk kepentingan para panitia, tetap hukumnya haram. Tapi ada pendapat dari ulama ya, ada pendapat yang walaupun dhaif membolehkan bahwa daging kurban ini, mohon maaf, kulit kurban dan kepalanya dijual untuk panitia, dalam artian untuk beli kopinya, untuk beli siletnya, untuk lain-lain. Yang nggak boleh itu dijual oleh si orang yang berkorban. Paham sampai di sini, paham? Jadi boleh. Nah kemudian di sini nanti kita harus bisa memilih mana hewan kurban yang layak untuk dijadikan kurban. Nanti ada waktu berkurban, ada tempat berkurban, nanti ada jenis kurbannya. Dan kemudian kita bisa pilih hewan-hewan kurban. Hewan kurban itu yang dilihat adalah daging. Dan yang lebih utama itu berwarna putih, kemudian kuning, kemudian abu, kemudian sauda, hitam. Hitam yang terakhir. Kalau bisa kita cari kambing yang warnanya putih. Tapi kata ulama ketika bentrok dalam artian bagaimana kalau kambing warna putih badannya kurang gemuk, kurus, tapi kambing yang hitam badannya gemuk, maka kata ulama lebih utama yang hitam gemuk ketimbang yang putih tapi kurus. Berarti yang dihitung di sini apa? Daging, dengan dalil saminu dohayakum, kata Rasul. Maka kalau cari hewan kurban itu yang gemuk, kayak velfire, kayak apa, biar muatannya gede. Itu jangan cari yang 2 juta ke bawah. Itu sama aja mobil kecil itu. Jadi tumpangannya nggak terlalu banyak. Logikanya kan begitu. Buat kendaraan kita di yaumul mahsyar, insya Allah. Gitu. Jadi yang dilihat adalah dagingnya. Maka kita cari yang gemuk. Terus kalau bisa, kalau berkurban kita hadir. Kalau kita niat berkurban, sunnahnya jangan dulu potong kuku. Jangan dulu motong rambut. Biar apa? Biar seluruh anggota badan kita lebih banyak menyaksikan tetesan darah yang mengalir dari hewan kurban kita. Karena hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, bikulli qatratin hasanah. Satu tetesan darah hewan kurban kita akan menjadi kebaikan buat kita. Nanti kan kuku kita menyaksikan, ya, rambut kita menyaksikan. Biar tahan dulu lah, ya, sampai kita menyembelih kambing. Utamanya yang memotong kambing itu yang berkorban. Kalau bisa kita korban, potong sendiri kalau bisa. Tapi kalau bisa ya kita pasrahkan kepada ahlinya. Tapi minimalnya kita melihat ketika darah mengalir dari hewan kurban kita. Ya taqabbal minhu ya karim. Nanti kita disebutkan, kita aminkan. Jadi situlah insya Allah kita sudah mengorbankan harta kita. Lain halnya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba anda bayangkan 60 tahun menikah dengan Dewi Sarah, kemudian beliau belum dikaruniai anak. 60 tahun di luar masa subur. Ketika Allah berkuasa memberikan kekuasaan keajaiban kepada Nabi Ibrahim, maka saat itu pun Nabi Ibrahim kemudian diperintahkan oleh Allah melewati istrinya, wahai ayahanda, kalau memang sekiranya aku belum bisa memberikan keturunan, silahkan nikah lagi dengan perempuan yang lain. Kasih tahu tuh istri kita, ya, harus semangat kayak gini mana, ya. Akhirnya nikah lagi.
sama Dewi Hajar, kemudian keduluan ketika nikah dengan istri kedua memiliki putra Nabi Ishak alaihis. Mohon maaf kebalik, Dewi Sarah ya, ketika menikah dengan Dewi Hajar dari Dewi Hajar dapatlah Nabi Ismail alaihis salam. Nah kemudian lahirlah dalam tafsir Sawi itu selisih 2 tahun. Setelah menikah dengan istri kedua, baru istri pertamanya ngandung. Yaitu dapatlah Nabi Ishak alaihis. Dari segi nasab tetap aja lebih tua Nabi Ishak, tapi dari segi usia lebih muda Nabi Ishak alaihis salam. Nah oleh karena itu Nabi Ismail, coba bayangkan anak kesayangan, anak yang pertama lahir walaupun dari istri yang kedua dikorbankan. Dapat wahyu dari Allah, bermimpi di tanggal 8 bulan Dzulhijjah. Bermimpi untuk menyembelih anaknya. Setelah bermimpi beliau merasa kebingungan. Minar Rahman am minasyaiton. Apakah mimpi ini datang dari syaitan atau dari zat Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Bingung. Kemudian memohon kepada Allah kembali, ya. Nah, dalam kebingungan ini bahasa Arabnya adalah tarwiyah. Namanya apa? Tarwiyah. Maka dikatakan dinamakan tanggal 8 haji itu tarwiyah. Berpuasa itu sunnah. Berpuasa sunnah. Karena para Yahudi pun berpuasa di tanggal 9 bulan haji. Maka kata Rasul, wa khalifu ahlal kitab, kalian itu jangan tasawuf sama orang-orang Yahudi. Dari tata cara sholat, puasa, haji dan lain-lain. Makanya kata Rasul, ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Haisami dalam kitab Majma'uz Zawaid, tasarwalu wa ta'taziru wa khalifu ahlal kitab. Sholat itu harus pakai sarung. Dalamnya pakai celana, jangan pakai celana saja kecuali darurat. Karena kalau pakai celana saja sama kalian dengan ahli kitab. Orang-orang Yahudi pakai celana, nggak pakai sarung. Makanya di kita, alhamdulillah galinya pakai sarung, kemudian pakai gamis sunnahnya. Ya. Malah dalam satu hadis dikatakan i'taziru fa inni ra'aitul malaikata ta'taziru. Kalau kalian sholat pakai sarung, kata Rasul. Karena aku melihat malaikat pun memakai sarung. Maka di Islam Indonesia adalah tradisi Islam sarungan. Bukan Islam sarungan sebenarnya. Memang ini adalah sunnah baginda Rasulullah. Wa yattaziruna ala wasati. Luar biasa. Jadi kalau mau puasa, kata Pak DKM tadi, jangan tanggal 9-nya saja. Kalau bisa tanggal 8. Tapi saya cuma bisanya tanggal 9, enggak masalah. Ya. Daripada kita tidak sama sekali, ya itulah untuk mengisi tidak sah sholat idnya atau lebarannya ketika orang tidak pernah berpuasa di bulan haji. Makanya walaupun sehari kita ambil yang di tanggal 9. Nah tanggal 9 bermimpi kembali, bertemu, mendapatkan wahyu bahwa untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Maka disitulah Nabi Ibrahim mengetahui bahwa mimpi ini bukan dari syaitan, tapi dari Allah. Tahu akan hal ini dalam bahasa Arabnya adalah arfah. Dari arfah ya'rifu, ya, irfanan. Ya, kemudian mengetahui dalam bahasa Arabnya arafah. Ya. Orang Arab beda. Kalau kita kan arfah, di sana arafah. Kita bilangnya tan'im. Kalau di Arab tanaim. Kalau segi dari sigot masdar harusnya bab tan'im. Karena sigotnya taf'il, wazannya taf'ilan. Jadi tan'im. Tapi kalau memang lidahnya di sana, tanaim. Berarti mau mikot tuh 10 real. 10 bilangnya tanaim. Kita bilangnya apa? Jirona. Kalau orang saya bilangnya jurona. Jimnya domah. Jurona. Udah naik aja lah daripada nggak dibawa. Daripada kita coba mau jurona, mau jirona, yang jelas tujuannya ke sana. Tujuannya buat mikot. Yang utama di jurona. Ya. Nah, oleh karena itu di bulan haji berpuasa tanggal 8 insya Allah ya bertepatan dengan hari Jumat yang akan datang. Hari Sabtu kalau memang hilalnya sudah terlihat, tapi insya Allah hilal akan terlihat karena memang sekarang sudah 3 derajat
Menurut kalau Imam Syamsul Ulamah sudah masuk nanti untuk malam Jumat besok ya. Tapi Ibnu Hajar harus di atas 7. Insya Allah kalau yakin besok sudah melebihi 7 ya. Jadi malam Jumat besok itu sudah masuk insya Allah tanggal 1 bulan Dzulhijjah atau bulan haji. Ya tadi utamanya kita dari mulai tanggal 1 puasanya. Biasanya orang tua di sepuh-sepuh biasanya pada rajin ya. Dari mulai tanggal 1 haji sampai tanggal 9 bulan haji. Itu keutamaannya luar biasa. Akhirnya Nabi Ismail alaihi salam dibawa ya abati fa'al ma tu'marun, wahai ayahanda lakukan apa yang diperintahkan. Insyaallah sami'na wa ata'na, aku akan mengikuti kalau ini memang perintah daripada Allah. Coba bayangkan ketika seorang ayah memohon meminta untuk menyembelih anaknya karena kesolehan seorang ayah akan merambah, akan bermanfaat kepada anaknya. Lianna taqwal usul tanfa'ul furu'. Takwa kedua orang tua ini akan bermanfaat kepada anak. Maka ketika kita berharap anak soleh, lakukan hal yang baik di dalam diri kita. Insya Allah ini akan bermanfaat untuk anak dan keturunan kita. Insya al-walad majbulatun ala tab'i abi. Anak ini diwatakkan tergantung watak bapaknya. Ketika anak kita melakukan hal yang jelek, jangan dulu dimarahin. Jangan-jangan ini sifat karakter gue yang jelek dulu. Paham sampai di sini? Kata Imam Syamsul Ulamah begitu, jangan nyalain anak dulu, kita dulu yang introspeksi diri. Pernah nggak hal ini kita lakuin? Anak kita lagi bercanda di masjid, diam aja dulu. Wah, gua lebih parah, gua ngumpetin panakol beduk. Berarti memang watak ini menurut kepada anaknya. Bah, coba kalau kita untuk menyembelih anak, kata Allah ada wahyu bisa nggak mungkin? Atau ada perintah dari atasan untuk menyembelih anak. Kira-kira anak kita jawabnya silahkan Pak. Oke lah kalau begitu, ada nggak jawabannya begitu kan? Pasti nantang dia. Jawabnya apa? Ya udah babe aja yang lebih tua duluan. Gak bisa. Karena memang apa? Karakteristik sekarang berbeda, lingkungan yang berbeda. Dulu yang ramai apa? Majelis, masjid. Sekarang yang ramai apa? Mall, kafe. Coba saya lewat aja dari dari Banduraya sampai Warung Jamu kan tuh kafe semua. Pas ramai-ramainya setiap saya berangkat pasti ramai. Tapi kita doakan semoga mendapatkan hidayah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Akhirnya di tengah perjalanan Nabi Ismail alaihissalam digoda oleh iblis. Nah, digoda oleh iblis kemudian dilempar oleh Nabi. Kalau bahasa kita rudi iblis, jangan ngeganggu gua. Kemudian dilempar sebanyak 3 kali, maka disitulah diwajibkan lempar jamarat 3 kali, karena memang melempar iblis itu disalin tuh jadi tiang, ya, jadi pilar-pilar tuh, makanya dilempar jamarat bus, dilempar. Kita lemparin di Mekah, kita lemparin di Mina, pulang haji setannya balik ke rumah, gimana? Dangdutan koplo masuk ke rumah, dilempar di Mekah masuknya ke rumah, nah, berarti salah ngelempar itu. Dilemparnya di Mekah, larinya ke Rum, salah ngumpet berarti itu setan. Insyaallah ya. Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu dilempar kemudian Nabi Ismail alaihi salam ya dibaringkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Coba bisa dibayangkan sebelum Nabi Ismail disembelih kemudian berpesan kepada ayahanda, wahai ayahandaku, tolong sediakan golok atau pisau yang tajam agar diriku tidak terlalu sakit ketika digorok. Maka disunahkan ya dalam semua madhab pun ketika kita menyembelih hewan kurban dianjurkan memakai pisau atau golok yang tajam karena memang sakit. Coba Anda bayangkan disembelih, coba dipotong tulangnya, disisit kulitnya, dicincang dagingnya, dibagikan. Maka kata ulama, ibroh ketika kalian sakaratul maut, maka sakitnya dicabut nyawa lebih 70 kali sakit daripada disembelihnya kambing. Disisit kulitnya, dicincang dagingnya, dipotong tulangnya, maka sakit sakaratul maut 70 kali lipat lebih daripada itu. Maka dari sekarang kita memohon kepada Allah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ya Rabb mudahkan
permudah kami ketika kami menjelang sakaratul. Coba bayangkan. Tuh, golok sudah nempel di leher. Tapi kenapa saat itu Allah mengganti dengan kibas? Ini kan di luar nalar manusia. Yang namanya golok sudah nempel, mana orang bisa lepas? Minimalnya lecet, kena pasti. Tapi saat itu mengganti dengan kibas. Dan Nabi Ismail pun selamat. Itulah kekuasaan Allah. Maka menurut ilmunya kedokteran agama, ilmu Ibnu Sina mengatakan ketika bayi dilahirkan dari rahim ibunya, maka saat itu pun belum memiliki tulang. Ketika tubuhnya sempurna sudah keluar dari vagina orang tuanya, saat itu pun seketika Allah memberikan tulang kepada ibunya. Karena kalau ada tulang tidak mungkin bisa keluar dari vagina. Allah qadirun alimun, itulah sifat Allah, kuasa Allah itu. Jadi walaupun sudah nempel begini bisa dilepaskan, bisa selamat. Kenapa? Allah memiliki sifat kudrat iradah, kudrat qadirun. Itulah yang kita pahami dari madzhab akidah ahli sunnah wal jamaah. Diganti. Oh, berarti ketika kita sudah berkorban, berarti konsekuensinya ketika kita sudah berkorban, maka Allah akan ganti dengan hal yang lebih baik. Nabi Ibrahim berkorban harta, Allah gantikan yang lebih baik. Kita berkorban harta, ketika menyembelih kambing berkorban, maka Allah akan berikan rezeki yang mudah selama setahun ke depan. Amin. Jadi cambuk buat kita. Kalau bisa sih udah diniatin aja, dalam artian niat ngazam. Ada rezeki pengen berkorban, bagaimana caranya? Makanya ada yang sistem nabung, ada yang sistem arisan. Tujuannya untuk mempermudah kita bisa menjadi berkorban di bulan haji. Cuma nanti cara pembagiannya itu diatur-atur saja ya. Jangan sampai ada yang potong ngumpetin daging sendiri, janganlah. Buat apa sih, ini kan sedekahnya orang mukmin. Ini sedekahnya orang Islam, kita bareng-bareng sajalah ya. Kita tidak akan kaya dengan daging cuma 1, 2, 3 kilo lah ya. Ini adalah milik orang muslim, semua berhak mendapatkan, termasuk orang kaya. Konglomerat boleh gak dikasih kambing kurban? Boleh. Cuman bedanya orang kaya ini haram dijual dagingnya. Ketika mendapatkan daging kurban dari panitia, maka dagingnya haram dijual. Beda atau lain halnya dengan orang fakir miskin yang gak mampu. Ketika mendapat daging kurban, boleh dijual daging kurbannya. Dari masjid ini dapat 1 kresek, masjid sana ada 1 kresek, dapatlah 4 kresek. Kalau saya cuma daging doang, gak mungkin saya bisa beli beras. Maka daging 1 kreseknya dijual untuk beli beras, itu boleh. Tapi orang kaya enggak boleh. Beda orang kaya masih ngejodohin kurbannya, udah makan aja, itu sedekah buat orang muslimin berarti tidak menutup kemungkinan mau orang kaya, mau cacah, mau menak, mau pejabat, mau rakyat boleh mendapatkan daging kurban. Tapi kata ulama, alangkah baiknya kita prioritaskan dulu orang yang tidak mampu. Setelah selesai setengah kilo atau 1 kilo entah berapa tergantung kebiasaan di sini. Nanti selebihnya kita bagikan ke panitia atau ke orang-orang yang memang agak mampu. Itu boleh. Nanti cara praktek pengamalan silakan. Baik. Jadi itu ya, Nabi Ibrahim sudah berkorban anak. Masa sih kita gak bisa korbanin harta kita? Saya kira sih kalau kita memang niatnya kencang, pasti bisa lah. Setahun sekali, insya Allah. Patungan boleh, ya. Kekeh pengen punya anaknya 9, boleh, bilang aja boleh gitu ya. Cuman ditambah apa kemarin? Tambah kambingnya dong. Buat apa? Buat tangganya. Buat tangganya boleh, jangan nikah boleh, nanti dia nggak jadi kurban. Bisa dia pasti. Nah, jadi wa yadkhulu waqtuha idza ma ba'da dukhuli waqti sholatil adha qadra rak'atain wa khutbatain. Jadi masuknya waktu berkurban ini pendapat mazhab Syafi'i ketika setelah selesai melaksanakan sholat ba'da sholatil adha, 2 rakaat 2 khutbah selesai, kemudian disitulah sudah masuk waktunya berkurban.
Tapi kalau pendapat Imam Maliki, Imam Hanafi, waktu berkurban itu yaitu ketika waktu sholat. Ketika waktu sholat sudah berkurban. Andai pun si imam dalam keadaan berkhutbah sambil motong menyembelih hewan kurban, sah. Tapi kayaknya nggak mungkin ya. Mungkin sholatnya di lapangan kali. Tapi ini pendapat Abu Hanifah. Saking hebatnya luar biasanya pendapat para ulama. Ini bukan ra'yu, ini penelitian dari Al-Quran dan hadis. Maka pendapat Abu Hanifah sudah masuk waktunya ketika dikumandangkan ya takbir Idul Adha. Maka kata Abu Hanifah, sekalipun selesai sholat Idul Adha kemudian berkhutbah, di tengah-tengah khutbah ada kambing naik ke mimbar, godot langsung Allahu Akbar, sah. Luar biasa pendapat Abu Hanifah. Abu Hanifah orang paling cerdas. Maka disanjung oleh Imam Maliki, an-nasu fil fikhi iyalu Abi Hanifah. Manusia dari segi pengetahuan ilmu fikih semua rakyatnya Abu Hanifah. Imam Maliki muridnya Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i muridnya Imam Maliki. Imam Maliki punya murid pinter, tapi disanjung sama muridnya, sama gurunya. Asy-Syafi'i fi dunya kasyamsi ya wa kal afiyah fil jasad. Adanya Imam Syafi'i ibaratkan matahari, banyak manfaatnya. Kalau dalam jiwa raga itu kesehatan, paling penting sehat. Imam Syafi'i itu. Nanti Imam Syafi'i nyanjung lagi sama gurunya, begitu ulama dulu saling nyanjung. Ulama sekarang saling tajam. Janganlah. Kita ikuti. Ma min kitabun awdahu min Muwatta Malik. Tidak ada kitab yang lebih hebat sesudah Al-Quran kecuali hadis yang dikarang oleh Imam Malik, karena Al-Muwatta. Begitu. Saling sanjung. Tidak ada ahli hadis sedunia kecuali Ahmad bin Hanbal, kata gurunya Imam Syafi'i. Gurunya nyanjung muridnya, muridnya nyanjung gurunya, begitu terus ulama dulu. Ulama sini bagaimana? Kata Kiai Anu, saya teringat kisah ulama sepuh dulu, tidak saya sebutkan. Ketika ada pendapat, dia ngajinya ke si Kiai A, kemudian ke Kiai B. Kiai B itu pendapatnya lain. Nanya sama Kiai A, "Mama, kok Kiai B jawabannya begini sih?" "Ya, benar dia." Nanti ketika nanya ke Kiai B, "Mama, kok Kiai A begitu?" "Oh, betul Kiai A." Luar biasa. Berarti mengajarkan memang untuk keharmonisan. Karena memang fikih ini bahrun amik. Fikih ini adalah lautan yang luas. Jadi ketika antum hadirin mendengar fatwa yang lain beda dengan pendapat saya, silahkan. Ketika memang ada referensinya, silahkan, mangga, dan kita pilih saja. Ya, semua untuk keluasan kita. Paham sampai di sini? Mangga, silahkan. Itu. Jadi kita ngambilnya dari madhab Syafi'i terutama diutamakan, ya. Kemudian yang menjadi mujtahid fatwa yang terkena adalah Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, kemudian dilanjutkan oleh Imam Ibnu Hajar dan Imam Syamsur. Ya, insyaallah kita berkorban. Ya, kurban harta kita. Madhab para ulama waktu-waktu berkurban itu sudah ditentukan ada. Malah di sini ada kalau yang memang tidak saya sebutkan bahaya. Karena kalau saya sebutkan nanti orang akan mempermudah melaksanakan kurban. Yang jelas waktunya kurban dimulai dari bulan haji sampai akhir hari tasyrik. Sudah, situ saja. Nanti ada pendapat yang sampai akhir bulan haji. Ada memang ya. Nah, oleh karena itu di sini madhabuna jawazul dzibhi lailan wa nahar fi hadhil ayyam zaijun lakin yukrahu lailan. Menyembelih kambing hewan kurban umumnya maka boleh dilakukan siang atau malam hari. Tapi kalau malam hari hukumnya makruh. Ya, sama dengan menguburkan mayit. Menguburkan mayit ini kalau memang tidak darurat, afdolnya ini pagi. Kalau malam itu hukumnya makruh. Tapi kalau kelamaan lebih baik memang hari malam hari. Karena memang pernah dilakukan. Begitu. Jadi waktunya itu boleh siang, boleh malam. Nah, nanti di sini kambing-kambing atau hewan-hewan kurban mana saja yang boleh kita jadikan kurban, ciri-cirinya nanti nggak boleh pincang, nanti nggak boleh
tanduknya hilang, apakah boleh sama yang kupingnya bolong, atau bolehkah sama hewan kurban yang matanya buta? Nanti ada jenisnya, usianya berapa tahun? Ya minimalnya 1 tahun atau kurang 1 tahun tapi giginya sudah ompong. Tapi saya sudah konsultasi juga dengan para penjual kambing, banyak yang licik. Walaupun belum setahun, main pukul aja giginya diompongin agar bisa terjual. Memang pada licik itu. Ada juga yang curang, janganlah ya. Makanya kata Rasulullah apa? At-tujar pujar. Ya, yang jualan ini memang banyak akalnya. Luar biasa, ilaman asomallah, terkecuali mereka yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dagang-dagang yang benar, jangan kurangin timbangan. Jangan yang belum waktunya dipalu, ditakol sampai giginya ompong. Oh ini udah ini jatah katanya. Ini sudah masuk. Enggak boleh. Ya. Jangan dipaksakan. Itu tahu. Makanya kita kalau bisa langganan sama petani atau yang jual kambingnya yang sudah mengerti agama. Begitu. Jadi memang dipilihkan yang benar-benar sudah masuk, sudah sah dipakai kurban. Hati-hati tuh. Itu permainan banyak juga. Makanya kita bisa memilah. Dari sini yang pertama baik, annal marada la yamna'u bihalin. Kalau kambingnya sakit, hewan kurban sakit boleh, selama tidak mengurangi dagingnya. Yang sakit boleh. Perempuan pun boleh. Betinanya boleh, cuman lebih utama jantannya. Sama halnya dengan akikah. Boleh nggak akikah pakai hewan kurban? Boleh. Majmu dalam Kifayatul Akhyar, Imam Aminul Qurdi, imam lain-lain mengatakan boleh, cuman yang lebih utama tetap yang jantan. Kurban, akikah lebih utama jantan. Tapi ketika perempuan pun atau betina tetap hukumnya sah. Oh, baik. Yang kedua jarab, yabnaul azza kasiratun wa qalilun. Ya, banyak kotoran-kotoran. Kalau orang sudah bilang membudu, kita cari yang bersih, yang enggak penyakit. Tuh utamakan tuh. Jangan yang pincang. Kalau pincangnya hanya sebatas yang normal saja, enggak terlalu parah, masih boleh kata ulama. Tapi kalau yang sudah ini stadda arjuha, ketika sudah banget, ketika sudah parah, kelewat pincangnya, maka ini tidak sah dijadikan hewan maka kita usahakan cari yang sehat. Biasanya yang di Pajajaran situ tuh, yang besar sudah ada disuntik segala macam, banyak lah. Sekarang sudah hebat. La tuziul amya walal awra, yang buta kedua matanya, yang buta salah satu matanya, itu pun sama, tidak bisa dijadikan hewan kurban. Yang kelima yang kurus sampai terlihat tulangnya. Al-ajfa allati dhahaba muha min siddati uzaliha, saking kurusnya sampai terlihat tulangnya. Nah itu jangan. Makanya kita kata Rasul apa? Saminu dohayakum, cari yang umum. Ya yang aman sih 2.500.000 ke atas ya. Kalau yang 2 juta ke bawah saya masih meragukan itu. Itu bukan kambing kayaknya, bapaknya kucing gitu. Bapaknya kucing, tapi insya Allah. Tapi ya itu. Makanya ketika sujud, baik kita istirahat dulu. Ketika sujud, maka lebih utama posisi perut itu direnggangkan dari paha. Sekira-kiranya kambing yang paling kecil bisa lewat ke kolong. Berarti direnggangkan. Jangan nempel, kalau nempel nanti maksudnya. Kucing yang paling besar atau anak kambing yang paling kecil bisa lewat kolong. Berarti sekecilnya kambing, paling gedenya kucing. Paling gedenya kucing, maka paling kecilnya kambing. Maka saya bilang itu adalah bapaknya kucing, padahal anak kambing. Kambing cuman kecil. Begitu tuh. La tusyu maqtatul udun, telinganya patah. Tapi kalau bolong boleh. Mungkin kambingnya mantan preman dulu. Akhirnya ditindik. Itu masih sah. Kalau bolong sah, tapi kalau tupinya retak atau enggak ada satu itu enggak sah.
Tapi selama masih ada, tapi cuma bolong aja. Ditanya, "Be, lu mantan preman?" "Iya, Tanah Abang dulu." Boleh, anjing. Baik, itu saja mungkin sudah waktu. Nanti masih ada satu pertemuan lagi Pak Eka ya. Minggu depan kita bahas lagi.